Selamat berjumpa kembali saudaraku semuanya dengan channel YouTube Jati Diri. Kali ini kita lanjutkan ajaran Bhairawa Tantra lanjutan dari yang kemarin. Jika di luar sana ada pelatihan Tantra dengan biaya yang tergolong mahal, sehingga tidak semua kalangan dari kita mampu untuk mengikutinya, dalam 1 bulan pelatihan saja ditarik biaya sekitar 20 jutaan, dan mungkin akan naik lagi di tahun-tahun berikutnya. Maka dari itu kami tergerak untuk menyajikan Tantra ini secara gratis. Namun seperti biasanya, sebelumnya jangan lupa selalu untuk memohon perlindungan dan bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, agar tidak terjadi kesalahpahaman yang akan menyebabkan kesesatan. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan antara yoga dan tantra. Dan seks menurut tantra. Apa perbedaan antara yoga tradisional dan tantra? Apakah mereka sama? Tantra dan yoga pada dasarnya berbeda. Mereka mencapai tujuan yang sama, namun, jalan mereka tidak hanya berbeda, tapi juga bertentangan. Oleh karenanya hal ini harus dipahami dengan jelas. Proses yoga adalah juga merupakan metodologi, yoga juga merupakan teknik. Yoga bukanlah filsafat, sama seperti tantra, yoga bergantung dan mengandalkan tindakan. Action, praktek metode, teknik. Dengan jalan melakukan itu juga akan mengarah ke yoga, namun prosesnya berbeda. Dalam yoga kita harus berjuang, melawan, dan bertarung, itu adalah jalan para pejuang. Sedangkan di jalan tantra seseorang tidak harus berjuang sama sekali. Sebaliknya, terkadang kita harus mengumbarnya, tapi dengan kesadaran. Yoga adalah menekan atau pengekangan dengan kesadaran, suppression with awareness. Keinginan dan nafsu ditekan, sedangkan tantra adalah mengumbar dengan kesadaran. Tantra mengatakan bahwa apapun dirimu, tujuan yang paling akhir adalah tidak berlawanan atau tidak bertentangan dengan dirimu sendiri. Ini adalah pertumbuhan, engkau dapat tumbuh sampai menjadi tujuan akhirmu. Tidak ada pertentangan antara dirimu dan realitas. Engkau adalah bagian dari realita, jadi tidak ada perjuangan dan perlawanan, tidak ada konflik, tidak diperlukan pertentangan terhadap hal-hal yang bersifat alami. Engkau harus menggunakan hal-hal yang alami pada dirimu. Engkau harus menggunakan apapun yang secara alami ada padamu untuk mencapai keadaan yang melampaui segala sesuatu. Dalam yoga engkau harus berjuang melawan diri sendiri untuk mencapai keadaan yang melampaui segala sesuatu itu. Di dalam yoga, dunia dan moksa adalah pembebasan. Engkau sebagai dirimu saat ini dan engkau sebagai dirimu yang akan datang dapat engkau capai. Itu adalah dua hal yang berlawanan. Dengan menekan, melawan, melenyapkan semua yang merupakan dirimu, engkau dapat mencapai yang tertinggi yang dapat dicapai. Di jalan yoga untuk mencapai yang melampaui itu artinya kematian. Engkau harus mati, dirimu yang lama harus mati terlebih dahulu agar dirimu yang baru, dirimu yang sejati dapat terlahir kembali sebagai makhluk spiritual yang baru. Dari sudut pandang tantra, yoga adalah bunuh diri di dalam dirimu, Ditsuchide. Engkau harus menentang dan membunuh dirimu yang alami, tubuhmu, nalurimu, keinginanmu, semuanya yang ada padamu. Sedangkan tantra mengatakan, terima dirimu apa adanya. Tantra adalah penerimaan yang mendalam. Jangan membuat jarak antara engkau dan yang nyata, antara dunia dan nirwana. Jangan membuat jarak, tidak ada jarak untuk tantra, tidak ada kematian yang dibutuhkan. Untuk kelahiranmu kembali sebagai makhluk spiritual yang baru, kematian tidak diperlukan, tidak membutuhkan kematian terlebih dahulu, akan tetapi bergerak melewati dan melampaui kematian. Untuk dapat bergerak melewati dan melampauinya, gunakan dirimu sendiri, gunakan yang ada pada dirimu. Misalnya, seks ada dalam dirimu, sebagai energi dasar, di mana engkau lahir melaluinya, lahir dengan perantaranya. Sel-sel dasar dari adanya dirimu dan tubuhmu adalah seksual, sehingga pikiran manusia berputar di sekitar seks. Dengan jalan yoga engkau harus melawan energi seks ini. Melalui pertarungan tersebut engkau membuat sebuah pusat yang berbeda pada dirimu sendiri. Semakin engkau melawan, semakin engkau terintegrasi di titik pusat yang berbeda. Maka seks tidak menjadi pusatmu. Melawan seks tentu saja secara sadar akan menciptakan pusat yang baru dalam dirimu, penekanan baru, kristalisasi baru. Maka seks tidak akan menjadi energimu. Engkau akan membuat energi untuk bertarung dengan seks. Sebuah energi dan pusat yang berbeda dari keadaanmu akan terwujud. Untuk jalan tantra engkau bisa menggunakan energi seks dengan pasanganmu. Jangan bertarung dengannya, tapi transformasikan. Jangan melihat seks dengan mata permusuhan, bersikaplah ramah dengannya. Ini adalah energimu, ia tidak jahat, tidak buruk. Setiap energi adalah alami. Energi itu dapat berguna untukmu, dan dapat juga digunakan untuk melawanmu. Engkau dapat membuatnya sebagai batu hambatan, atau engkau dapat membuatnya sebagai batu pijakan untuk engkau gunakan melangkah di atasnya.
Energi seks ini jika digunakan dengan benar, maka ia akan menjadi ramah, sebaliknya jika digunakan dengan salah, maka ia akan menjadi musuhmu. Energi itu bukan teman dan bukan juga lawan. Energi adalah sesuatu yang alami dan netral. Kebanyakan manusia yang menggunakan seks, memperlakukan seks menjadi musuh, maka seks itu sendirilah yang akan menghancurkan dia. Ia menjadi tak berdaya melawan seks. Yoga memiliki pandangan yang berbeda, berlawanan dengan pikiran umum. Pikiran umum dihancurkan oleh keinginannya sendiri, sehingga yoga mengatakan berhenti menginginkan, jadilah hidup tanpa keinginan. Lawanlah keinginan dan ciptakan keterpaduan di dalam dirimu, yang tanpa keinginan di dalam dirimu. Tantra mengatakan, sadari keinginan, jangan membuat perlawanan apapun. Bergeraklah dalam keinginan dengan penuh kesadaran, dan ketika engkau bergerak ke dalam keinginanmu dengan penuh kesadaran, maka engkau akan melampauinya. Engkau di dalamnya, akan tetapi masih tetap tidak berada di dalamnya. Engkau melewati itu semua, engkau tetap berada di luar. Yoga lebih terlihat menarik karena yoga hanyalah kebalikan dari pemikiran yang umum, sehingga pemikiran yang umum dapat memahami bahasa yoga. Engkau tahu bagaimana seks menghancurkanmu, bagaimana ia telah menghancurkanmu, bagaimana engkau selalu berputar di sekitar seks seperti budak dan seperti boneka. Engkau mengetahui ini dari pengalamanmu sendiri. Jadi ketika yoga mengatakan untuk melawan seks, engkau segera memahami bahasanya. Itulah daya tariknya, daya tarik yoga yang mudah ditangkap. Tantra tidak dapat dengan mudah menjadi begitu menarik. Terlihat sulit bagaimana untuk bisa bergerak dalam keinginan tanpa menjadi dikuasai oleh keinginan tersebut. Bagaimana melakukan hubungan seks secara sadar, dengan penuh kesadaran. Pemikiran yang biasa menjadi takut. Ini terlihat berbahaya. Bukan berarti itu berbahaya, apapun yang engkau tahu tentang seks menciptakan bahaya bagi dirimu. Engkau mengenal dirimu, engkau tahu bagaimana engkau dapat menipu diri sendiri. Engkau tahu betul bahwa pikiranmu licik. Engkau dapat bergerak dalam keinginan, dalam seks, dalam segala hal, dan engkau dapat menipu diri sendiri bahwa engkau sedang bergerak dengan penuh kesadaran. Itulah mengapa engkau merasakan bahayanya. Bahayanya tidak berada di dalam tantra, bahayanya adalah di dalam dirimu. Dan daya tarik yoga adalah karena dirimu. Karena pemikiranmu yang biasa, seksmu ditekan atau dikekang, maka engkau malah akan menjadi haus seks. Karena pemikiran umum tidak memiliki pemikiran yang sehat tentang seks, yoga menjadi menarik. Dengan masyarakat yang lebih mapan, dengan seks yang sehat dan alami, yang normal kasusnya akan berbeda. Kita tidak normal dan alami. Kita benar-benar tidak normal, tidak sehat, dan benar-benar gila. Tapi karena semua orang lain juga seperti kita, maka kita tidak pernah merasakannya bahwa ini tidak normal. Kegilaan menjadi hal yang begitu biasa sehingga tidak menjadi gila adalah perbuatan yang tidak normal. Seorang Buddha adalah tidak normal, seorang Yesus adalah tidak normal bagi kita. Seorang yang suci tidak normal bagi kita. Mengapa demikian? Karena mereka telah melampaui kata normal. Normal bagi mereka, akan tetapi belum tentu normal bagi kita. Mereka bukan bagian dari kita. Hal normal ini adalah penyakit. Pemikiran yang normal ini telah menciptakan daya tarik yoga. Jika engkau memandang seks secara alami, tanpa filosofi di sekitarnya, tanpa filosofi yang mendukung seks ataupun menentang seks, jika engkau menerima seks sama seperti engkau menerima tanganmu, matamu, telingamu, kakimu, dan lain sebagainya, jika itu diterima sebagai hal yang benar-benar alami, maka tantra akan memiliki daya tarik tersendiri. Dan hanya ketika itu tantra dapat berguna bagi banyak orang. Akan tetapi zaman tantra akan segera datang. Cepat atau lambat tantra akan meledak untuk pertama kalinya di masyarakat, karena untuk pertama kali waktunya akan menjadi matang. Matang untuk kita menerima seks secara alami. Mungkin ledakan itu dimulai dari barat. Karena Freud, Jung, Reich, mereka telah mempersiapkan landasannya. Mereka tidak mengetahui apa-apa tentang tantra, tapi mereka telah membuat dasar untuk tantra dapat berkembang. Psikologi barat telah sampai pada kesimpulan bahwa dasar dari penyakit manusia adalah di sekitar seks, kegilaan dasar manusia adalah berorientasi pada seks. Jadi, kecuali orientasi seks disingkirkan, manusia tidak bisa menjadi alami dan normal. Kesalahan manusia adalah karena pandangan dan sikapnya tentang seks. Tidak ada sikap yang dibutuhkan. Hanya setelah itu engkau akan menjadi alami. Apa sikap yang telah engkau miliki terhadap matamu? Apakah mereka iblis atau ilahi? Apakah engkau mendukung atau menentang mereka? Tidak ada sikap, itulah mengapa matamu dikatakan normal. Sekarang coba Anda ambil beberapa sikap, pikirkan bahwa mata itu adalah sesuatu yang jahat. Kemudian engkau melihat akan menjadi sulit. Kemudian melihat akan menjadi bermasalah, sama seperti halnya seks. Kemudian engkau akan ingin melihat, engkau akan berhasrat untuk melihat. Tapi ketika engkau melihat engkau akan merasa bersalah.
Setiap kali engkau melihat, engkau akan merasa bahwa engkau telah melakukan sesuatu yang salah, bahwa engkau telah berdosa besar. Engkau menjadi sangat ingin membunuh alat penglihatanmu, engkau ingin menghancurkan matamu. Dan semakin engkau ingin menghancurkan matamu, semakin engkau akan menjadi berfokus padanya. Kemudian engkau akan memulai kegiatan yang sangat tidak masuk akal. Engkau akan ingin melihat lebih banyak dan lebih banyak lagi, dan selanjutnya engkau akan merasa lebih bersalah lagi. Hal yang sama telah terjadi dengan pusat seks. Seks semakin engkau kekang maka akan semakin menggebu-gebu. Di dalam tantra engkau boleh menjalankan seks, lakukan dengan pasanganmu, lakukan dengan penuh kesadaran, bukan dengan nafsu. Bahkan di ajaran tertentu seks menjadi sebuah sunnah Rasul, asal dijalankan dengan penuh kesadaran dan dengan pasangan sahnya sendiri. Jika Anda mendalami dunia spiritual akan mengerti rahasianya. Namun zaman sekarang banyak disalahartikan bahwa sunnah Rasul itu seks, lebih parahnya lagi seolah-olah melegalkan seks dengan mengatasnamakan sunnah Rasul. Mereka sebenarnya hanyalah pemuja hawa nafsu, dan tidak mengetahui rahasia di balik seks itu sendiri. Tantra mengatakan, terima apapun dirimu. Ini adalah catatan dasar dan penerimaan total. Dan hanya melalui penerimaan total engkau dapat tumbuh. Kemudian gunakan setiap energi yang engkau miliki. Bagaimana engkau dapat menggunakannya? Terima saja mereka, kemudian cari tahu apakah energi ini, apakah seks itu, apakah fenomena ini. Kita tidak mengenal hal ini. Kita tahu banyak tentang seks, diajarkan oleh orang lain. Engkau mungkin telah melalui hubungan seks, tetapi dengan pikiran bersalah, dengan sikap represif, dengan tergesa-gesa, terburu-buru, melihat seks sebagai sesuatu yang harus dilakukan untuk melepaskan kepenatan. Aktivitas seks tidak menjadi aktivitas yang penuh dengan cinta kasih. Engkau tidak bahagia di dalamnya, tetapi engkau tidak dapat meninggalkannya. Semakin engkau mencoba untuk meninggalkannya, semakin seks menjadi menarik bagimu. Semakin engkau ingin menghapuskan seks, semakin engkau merasa ditarik ke arah seks. Engkau tidak dapat meniadakan seks, tapi sikap untuk meniadakan ini, menghancurkan, sangat menghancurkan pikiran, menghancurkan kesadaran terdalam, sensitivitas terdalam yang dapat engkau gunakan untuk memahami seks. Jadi seks yang tanpa ada sensitivitas di dalamnya, maka engkau tidak dapat memahaminya. Hanya kepekaan yang dapat memahami segala sesuatu, hanya perasaan yang mendalam, yang bergerak jauh ke dalam, yang dapat memahami segala sesuatu. Engkau hanya dapat memahami seks jika engkau bergerak di dalamnya, seperti seorang penyair yang bergerak di tengah bunga-bunga. Hanya dengan cara yang seperti itu, engkau dapat memahami seks. Jika engkau merasa bersalah tentang bunga, engkau mungkin melewati taman yang indah, akan tetapi engkau melewatinya dengan mata tertutup. Dan engkau akan terburu-buru, tergesa-gesa, seperti sedang marah. Entah bagaimana pokoknya engkau merasa harus bisa segera keluar dari kebun itu. Lalu bagaimana engkau dapat berada dalam kesadaran? Jadi Tantra mengatakan, terima apapun dirimu. Engkau adalah misteri besar dari begitu banyak perwujudan berbagai energi. Maka dari itu terimalah dirimu apa adanya, dan bergeraklah dengan setiap energi dengan kepekaan, dengan kesadaran, dengan cinta, dengan pengertian. Bergeraklah dengan itu, kemudian setiap keinginan akan menjadi kendaraan untuk melampauinya. Kemudian setiap energi ada untuk membantu. Dan kemudian dunia ini adalah nirwana, tubuh ini adalah kuil-kuil suci, tempat suci. Yoga adalah penolakan atau penyangkalan, sedangkan Tantra adalah penerimaan atau penguatan. Yoga berpikir dalam hal dualitas, itulah alasan untuk kata yoga. Yoga artinya untuk menempatkan dua hal menjadi satu, untuk menggabungkan dua hal menjadi satu. Akan tetapi ada dua hal, dualitas ada di sana. Tantra mengatakan tidak ada dualitas. Jika ada dualitas, maka engkau tidak bisa menyatukan mereka. Dan bagaimanapun engkau mencoba, mereka akan tetap ada dua. Bagaimanapun engkau mencoba untuk menyatukan, menggabungkan, mereka akan tetap dua, dan perlawanan akan terus berlanjut, dualisme akan tetap ada. Jika duniawi dan ilahi adalah dua, kemudian mereka tidak akan bisa disatukan. Jika mereka tidak benar-benar dua, jika mereka hanya terlihat sebagai dua, maka mereka dapat menjadi yang satu. Jika tubuh dan jiwamu adalah dua, maka mereka tidak bisa disatukan. Jika engkau dan Tuhan adalah dua, maka tidak ada kemungkinan untuk menyatukan atau menggabungkan mereka. Mereka akan tetap ada dua. Tantra mengatakan tidak ada dualitas, itu hanya penampakan saja. Jadi mengapa membantu penampakan untuk tumbuh lebih kuat? Tantra bertanya, mengapa membantu penampakan dualitas untuk tumbuh itu lebih kuat? Maka lenyapkan saja sekarang, menjadilah satu. Melalui penerimaan engkau menjadi satu, bukan melalui pertarungan. Terimalah dunia, terimalah tubuhmu, terimalah segala sesuatu yang melekat di dalamnya. Jangan membuat pusat yang berbeda pada dirimu sendiri, karena pusat yang berbeda itu menurut Tantra hanyalah ego.
Jangan menciptakan ego, hanya sadari dirimu. Jika engkau melawan, maka ego akan berada di sana. Jadi sulit untuk menemukan seorang yogi yang tidak egois. Dan para yogi dapat terus berbicara tentang tanpa ego, tetapi mereka tidak bisa tanpa ego. Proses pertama yang mereka lalui menciptakan ego. Pertarungan adalah proses. Jika engkau melawan, engkau terikat untuk membuat ego. Dan semakin engkau melawan, egomu akan semakin diperkuat. Dan jika engkau memenangkan pertarunganmu, maka engkau akan mencapai ego tertinggi. Tantra mengatakan, jangan melawan. Maka tidak ada kemungkinan bagi ego. Jika kita memahami Tantra akan ada banyak masalah, karena bagi kita, jika tidak ada pertarungan hanya akan ada pengumbaran diri. Tidak berjuang bagi kita adalah mengumbar. Lalu kita menjadi takut, kita telah melakukan pengumbaran dalam hidup ini, dan kita tidak mencapai kemana-mana. Akan tetapi untuk Tantra, kata-kata mengumbar itu tidak berarti mengumbar seperti yang banyak orang pahami di luar sana. Tantra mengatakan mengumbar, tapi dengan kesadaran. Engkau marah, Tantra tidak akan mengatakan jangan marah. Tantra akan mengatakan marahlah dengan sepenuh hati, akan tetapi dengan penuh kesadaran. Jadi Tantra tidak menentang kemarahan, Tantra hanya menentang ketidakterjagaan spiritual, ketidaksadaran spiritual. Jadilah sadar dan marahlah. Dan ini adalah rahasia dari metode ini, maka jika engkau menyadari kemarahan itu akan ditransformasikan, itu akan menjadi sebuah kasih sayang. Jadi Tantra mengatakan kemarahan bukan musuhmu, itu adalah kasih sayang dalam bentuk biji atau benih. Kemarahan yang sama, energi yang sama, akan menjadi kasih sayang. Jika engkau melawannya, lalu tidak akan ada kemungkinan untuk kasih sayang. Jadi, jika engkau berhasil dalam pertempuran, dalam penekanan atau pengekangan, engkau akan menjadi orang yang sudah mati. Tidak akan ada kemarahan karena engkau telah menekannya, tapi juga tidak akan ada welas asih karena hanya kemarahan yang dapat berubah menjadi kasih sayang. Jika engkau berhasil dalam penekanan atau pengekanganmu, yang mana hal itu mungkin saja terjadi. Kemudian tidak akan ada seks, tapi juga tidak akan ada cinta, karena dengan matinya seks maka tidak ada energi yang dapat tumbuh menjadi cinta. Jadi, engkau akan menjadi tanpa seks, tetapi engkau juga tanpa cinta. Dan kemudian seluruh poinnya terlewatkan, karena tanpa cinta tidak ada keilahian, tanpa cinta tidak ada pembebasan, dan tanpa cinta tidak akan ada kebebasan. Tantra mengatakan energi yang sama ini harus ditransformasikan. Hal ini dapat dikatakan dengan cara begini. Jika engkau melawan dunia, maka tidak akan ada nirwana. Karena dunia ini sendiri adalah untuk ditransformasikan menjadi nirwana. Maka engkau melawan energi dasar yang mana adalah menjadi sang sumber. Jadi formula Tantra mengatakan, jangan melawan, jadilah bersahabat dengan semua energi yang diberikan kepadamu. Sambut mereka, merasa bersyukurlah bahwa engkau memiliki kemarahan, bahwa engkau memiliki seks, bahwa engkau memiliki keserakahan. Merasa bersyukurlah bahwa ini adalah sumber tersembunyi, dan mereka dapat ditransformasikan, mereka dapat dibuka kuncinya. Dan jika seks bertransformasi itu akan menjadi cinta, racunnya hilang, keburukannya hilang. Benih itu tidak terlihat indah bentuknya, akan tetapi ketika ia tumbuh dan berbunga, maka akan ada keindahan di sana. Maka jangan membuang benih, karena kemudian engkau juga sama saja dengan membuang bunga yang ada di dalamnya. Mereka bunga-bunga itu belum ada di sana, belum terwujud sehingga engkau belum dapat melihatnya. Mereka belum bermanifestasi, tetapi mereka ada. Gunakan benih ini sehingga engkau dapat mencapai bunga. Jadi yang pertama biarlah ada penerimaan, pemahaman dari sebuah kesensitifan dan kesadaran. Kemudian mengumbarnya diperbolehkan. Satu hal lagi yang benar-benar sangat aneh, tapi merupakan salah satu penemuan terdalam dari Tantra, dan itu adalah apapun yang engkau pandang sebagai musuhmu, keserakahan, kemarahan, kebencian, seks, apapun itu, sikapmu bahwa mereka semua adalah musuh yang membuat mereka menjadi musuhmu. Terimalah mereka sebagai hadiah ilahi, dan dekati mereka dengan hati yang penuh rasa syukur. Misalnya, Tantra telah mengembangkan banyak teknik untuk transformasi energi seksual. Lakukan pendekatan dengan hubungan seks seolah-olah engkau sedang mendekati kuil Tuhan. Masuki hubungan seks seolah-olah itu adalah doa, seolah-olah itu adalah meditasi. Rasakan kesuciannya. Itulah sebabnya di Khajuraho, di Puri, di Konar, setiap kuil memiliki Maituna, patung yang sedang berhubungan seksual. Hubungan seks di dinding kuil sepertinya tidak logis, khususnya untuk Kristen, Islam, untuk Jainisme. Ini sepertinya tak terbayangkan, sangat bertentangan. Bagaimana sebuah kuil dapat terhubung dengan gambaran Maituna? Pada dinding luar kuil Khajuraho, setiap jenis aktivitas seks digambarkan pada batu. Mengapa demikian? Dalam sebuah kuil hal ini tidak memiliki tempat dimanapun, setidaknya demikian dalam pikiran kita.
Di tempat ibadah lain tidak dapat membayangkan dindingnya diukir dengan gambar seperti itu, ukiran orang sedang melakukan hubungan seks. Mustahil. Hindu modern juga merasa bersalah karena pikiran Hindu modern telah diciptakan oleh keyakinan lain, dan mereka lebih buruk, mereka merasa bersalah. Tantra mengatakan, masukilah hubungan seks seolah-olah engkau sedang memasuki kuil suci. Itulah sebabnya mereka memiliki gambaran hubungan seks di kuil-kuil suci mereka. Mereka berkata, lakukan pendekatan seks seperti ketika engkau akan memasuki kuil suci. Jadi, saat engkau memasuki kuil suci, seolah-olah seks harus berada di sana dalam rangka yang dua menjadi satu dalam pikiranmu, berasosiasi. Kemudian engkau bisa merasakan bahwa dunia dan unsur-unsur ilahi bukan dua dan saling bertentangan, akan tetapi adalah satu. Mereka tidak bertentangan, mereka hanya kutub-kutub berlawanan yang saling menopang. Dan mereka bisa eksis hanya karena ada polaritas ini. Jika polaritas ini hilang, seluruh dunia akan menjadi hilang juga. Jadi lihatlah kesatuan yang berjalan melalui segala sesuatu. Jangan hanya melihat kutub yang berlawanan, lihatlah apa yang berada di kedalamannya yang saat ini berjalan, yang membuat mereka satu. Saudaraku semuanya, kita akhiri sampai di sini dulu pertemuan kita kali ini. Kalau Tuhan mengizinkan kita lanjutkan di lain waktu. Dalam memahami ajaran Tantra ini Anda harus hati-hati, jangan sampai terperosok ke jurang kesesatan. Jika ada pertanyaan silahkan dituliskan di kolom komentar, atau bisa lewat WhatsApp ke nomor 087756422100. Dan akhirnya jika ada kesalahan dari kami dalam bentuk apapun mohon dimaafkan. Semoga Anda semua selalu berbahagia. Amin.